Halo, dulur-dulur Walid Damin di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memasukkan pupuk ke dalam lahan yang sudah saya siapkan. Kali ini sudah pupuknya sudah berusia 60 hari atau 2 bulan ya Lur ya. 2 bulan setelah penantian panjang dan kini saatnya mau kita pindahkan ke lahan yang sudah kita siapkan. Oh ya, ini nanti saya akan menanam cabai rawit, terus yang kedua mentimun sama kemangi. Begitu ya Lur ya. Setelah ini dimasukkan di vlog saya ini, nanti akan saya tutup dengan mulsa, lalu kemudian tanaman cabai yang sudah saya deder itu akan saya pindahkan ke lahan pertegalan. Oke, let's go. Seperti biasa dulur-dulur, pertama kali saya lakukan packing pada karung ini. Komposnya saya masukkan ke dalam karung ini, lalu nanti saya akan angkut ke lahan yang akan saya tanami tanaman cabai, mentimun, dan juga kacang panjang dan kemangi. Adalah peralatan yang sudah saya siapkan. Ada furadan, ada juga kompos. Ini ada batok arang kelapa. Untuk pelubangannya, awalnya saya mengira dengan menggunakan kaleng dan batok arang kelapa bisa berjalan dengan lancar. Tapi ternyata nanti di tengah-tengah akan saya beri kejutan ya. Ini mulsa dan ini sujen atau tusuk mulsanya untuk mengunci mulsanya. Dan ini umplung atau kaleng ya. Ini adalah bibit-bibit lombok atau cabai yang hendak saya pindahkan. Karena kemarin saya mengalami kegagalan dalam teknis untuk memilih alat, yakni pelubang mulsa, dan itu memakan waktu, lalu lombok sudah terlanjur saya pindah di sini ya lor ya. Akhirnya lombok ini koit ya lor ya, karena saya juga kerja dan tidak sempat menyirami ini dan sudah lama ini tidak hujan ya, seminggu. Jadinya pelajaran dari saya adalah ya lor ya, jangan sampai memindahkan lombok terlebih dahulu dari tempat asal ke lahan yang mau ditanami ini itu sebelum semuanya ready. Kalau saya ini benar-benar menyesal ya lor ya, karena ini lombok ini udah bagus, udah 2 bulan dan siap tanam. Begitu waktunya yang ditunggu-tunggu, malah kekeliruannya itu di sekedar teknis dan sudah dibawa ke sini dan saya tidak sempat menyirami. Ya akhirnya koit ya lor ya. Ya, itu pelajaran bagi telur-telurku dan nanti mohon maaf dengan sangat saya tidak bisa menyediakan vlog pertumbuhan cabai karena ya ini udah koit. Ya saya usahakan semaksimal mungkin untuk time lapse dari tanaman kemangi, kacang panjang. Kacang panjang ini juga masih dalam pertimbangan. Yang pasti kemangi sama mentimun. Dan ini saya masukkan untuk komposnya, tepatnya di tengah-tengah gulutan atau di tengah-tengah bedengan. Karena samping kanan dan samping kirinya nanti akan kita tanami dengan benih kemangi atau tanaman-tanaman yang sudah saya sebutkan di awal. Pekerjaan dengan menggunakan mulsa sebagai penutup diwajibkan permukaan dari tanah ini memang harus rata ya. Khususnya ini adalah bagian tengah yang sudah saya tanami kompos di dalamnya itu karena habis dilubangi atau dikeruk ya. Kemudian tanahnya dikembalikan lagi otomatis tidak serapi seperti sebelumnya. Karena itu ini harus ditekan-tekan dengan kaki atau prinsipnya ini diratakan agar nantinya pemasangan mulsanya itu jadi mudah dan tidak robek seperti itu ya dulur ya.
For your information, ini adalah mulesanya. Kemarin saya beli 13 kilo, sekian. Per kilonya adalah 28.000. Ini ada 13 kilo, berarti ya sekitar 350, nggak sampai 400 ya lor ya. Nah, ini adalah mulesanya. Ketika kita memasang mulsa, itu dipermudah dengan bentuk gulungannya. Jadi, gulungan yang ada di dalam itu kita nanti akan tempatkan di posisi terluar. Gulungan yang ada di dalam atau layer dalam ini adalah layer yang warnanya itu lebih berkilau seperti itu ya dulur ya. Jadi ini tinggal aja satu orang cukup bisa memasang mulsa ini karena sudah digulungkan secara tepat mulsa ini. Artinya yang ada di dalam daripada mulsa ini, layer yang masuk dalam gulungan itu nanti dapatnya luar dari atau posisi paling atas dari permukaan bedengan ini. Yuk check it out. Nah, begini aja tipsnya. Jangan merubah gulungan yang didapatkan dari toko pertanian yang sudah dibeli ya. Jadi tinggal digelindingkan aja mulsanya. Lalu yang kedua, perhatikan angin ya. Karena kalau memasang mulsa pada situasi angin kencang, itu Anda harus hati-hati agar tidak terseret oleh angin. Begitu terseret oleh angin itu bisa membahayakan dan mulsa Anda bisa robek. Sayangkan kerja keras Anda akhirnya sia-sia. Kalau aku prefer lebih memilih ini ya, yang bagian kiri itu saya sujen begitu. Lalu di bagian kanannya nanti ya. Tapi kalau saya tidak ada yang memberatkan atau bahasa Jawanya itu ganjel ya lur ya, yang diletakkan di atas mulsa ini, jadi ya saya bolak-balik kanan kiri itu saya kunci dengan sujen yang sudah saya siapkan. Oh ya, ini untuk menghemat biaya, sujen yang kita siapkan itu sebenarnya bisa berasal dari bambu, tapi itu ada yang lebih modern dan lebih praktis daripada bambu ya lur ya. Aku menggunakan tali atau pengikat dari keramik. Nah, ketika kita beli keramik atau saya tidak tahu ya, pokoknya waktu saya beli keramik ada talinya ini bisa digunakan untuk sujen ya, sujen atau pengunci mulsa ini akan saya tunjukkan bentuknya nanti seperti apa tali keramik ini yang bisa kita manfaatkan. Jadi ini bisa menghemat pengeluaran sampai sekitar 50 sampai 100 ribu ya, tergantung luas dari bedengan kita. Menurut saya ini sangat menekan biaya karena apa? Karena semakin panjang gulutan atau bedengan saya ini kan kebetulan bedengan saya itu 15 meter ya atau sampai 17 meter. Itu bisa menghabiskan 80 sampai 90 pengunci mulsa. Bayangkan ya lur ya, kalau ada 10 bedengan bisa kerasakan jumlahnya dan itu bisa mengeluarkan uang yang relatif banyak. Jadi, kalau ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan, why not? Ini dia penampakan setelah semuanya total saya kunci ya. Secara keseluruhan saya kunci. Saya kunci dengan tali dari keramik yang sudah saya potong-potong sekitar 30 cm atau boleh 25-20 cm juga boleh tergantung kebutuhan. Nah, ini seperti ini ya lur ya. Oh, ternyata masih
belum, masih setengah ini ya lur ya. For your information, saya ini menggunakan beberapa alat sebagai perbandingan ya. Pertama itu adalah dengan kaleng sama bambu, ada tongkatnya begitu. Kemudian saya isi dengan arang kelapa, lalu saya bakar. Ternyata panasnya itu kurang ya lor ya. Mulsa ini membutuhkan panas yang relatif tinggi supaya ketika sekali menekan seperti ini itu bisa langsung lobang begitu ya lor ya. Kalau tidak itu akan menghambat dan membuat mulsa ini ketika hanya panasnya itu hanya sekian derajat lalu tidak secara keseluruhan bisa mengiris daripada mulsa ini, itu membuat mulsanya rawan robek begitu ya lor ya. Oleh karena itu kemarin saya menggunakan satu alat itu dari kaleng, kemudian saya juga menggunakan burner. Kalengnya saya bakar pakai burner, ternyata masih belum efektif, dan ketemulah kompor ini. Ini adalah kompor hiking yang biasanya digunakan oleh anak-anak camping. Bisa Anda dapatkan di rental alat-alat gunung ya lor ya. Nah, ini adalah tipenya tahan angin, windstand. Jadi bilang aja mau sewa kompor itu. Kompor ini kalau disewa itu harganya sangat murah, cukup 10.000. Anda bisa menyewa 1 hari, atau ada yang lebih murah, nggak sampai 10.000. Dan yang kedua enaknya adalah kita itu juga menggunakan gas. Gasnya ini cukup murah. Kalau isi ulang, jika sudah punya kalengnya itu Rp5.000. Kalau beli baru itu Rp18.000 di tempat saya. Begitu ya lor ya. Dan itu bisa dipakai sampai mungkin sekitar 5-6 gulutan ini baru habis. Saksikan vlog saya selanjutnya tentang penugakan mentimun sampai perkembangan mentimun. Di vlog ini juga akan saya sediakan tentang perawatannya juga. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share jika video ini bermanfaat. See you later.